Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu dengan Profesor Imam Yahya dari UIN Semarang. Saya Dr. Nani Sulistiawati. Malam ini kita akan berbincang-bincang sedikit, bincang ibu-ibu tentang pendidikan anak. Ya, karena memang concern kita yang paling banyak itu memang tentang pendidikan anak. Nah, kebetulan malam ini saya punya tamu istimewa, Profesor Imam Yahya. Untuk pidato pengukuhan guru besarnya adalah tentang fikih digital. Tapi malam ini saya lebih tertarik tentang militer ya, Prof ya. Oke. Jadi kebetulan beliau disertasi doktornya itu mengambil tema kemiliteran. Mungkin Prof bisa membuka. Sebenarnya militer itu apa sih, Prof? Ini kan lagi viral nih undang-undang terbaru militer. Terus orang-orang pada takut kayak militer itu diktator, pakai senjata Menakutkan, ya. gitu. Iya, Prof. Lagi viralnya di situ. Mungkin Prof Imam bisa menjelaskan dulu sebenarnya definisi militer itu apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, saya akan memperkenalkan berkaitan dengan konsep militer ya dalam Islam, karena saya kebetulan mengambil sejarah militer dalam Islam, lebih khusus di masa Nabi dan Khalifah. Itu yang saya ambil. Kenapa saya ngambil sejarah militer itu memang waktu itu saya di awal reformasi itu kan isu tentang militer menjadi menarik. Bahkan kalau kita mengikuti pada waktu itu ada gagasan dari reformasi itu kan di fungsi ABRI dihapus. Iya, iya. Maka kemudian waktu itu Gus Dur menyampaikan bahwa fungsi militer tidak sebagai fungsi pertahanan sekaligus sebagai fungsi politik, tapi pada persoalan pertahanan. Dan ini yang kemudian menjadi menjadi tema di reformasi, mengurangi kewenangan militer. Kenapa kemudian saya ngambil sejarah militer? Karena dalam fikih siasah, fikih politik dalam Islam itu tentara juga diatur dalam fikih itu, yakni tentara itu bagian dari yang namanya negara. Kalau dalam nation state sekarang ini, tentara itu kan bagian dari pertahanan. Tapi kalau zaman dulu, zaman Khalifah itu, tentara tidak hanya persoalan pertahanan, tapi juga persoalan pertahanan dan keamanan. Jadi keamanan. bedanya mungkin kita ibu-ibu belum paham, Prof. Yeah. Bedanya tentara bagian dari negara dan bagian dari ketahanan tuh di titik apa, di mana saja? Jadi kalau konsep sekarang itu kan, kalau pertahanan itu kan tentara, itu pertahanan negara. Jadi dari serangan asing. Serangan asing. Tapi kalau keamanan itu kan polisi. Polisi itu berarti mereka yang menjaga keamanan masyarakat itu. Ini yang kemudian di berbagai negara itu ada tentara dan ada polisi. Maka kalau dulu jadi dibagi dua, keamanan dan pertahanan. Kalau dulu kan ada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Polisi masuk di ABRI. Polisi masuk di ABRI. Kalau ABRI-nya Mas Wawil beda, anak buah Roma Irama itu. Kalau ini ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu. Lah, kaitannya dengan Islam itu, kita akan di dalam risalah saya menyampaikan bahwa tentara itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi tentara itu ya sesuatu yang ada dalam unsur negara. Itu salah satunya adalah tentara. Dan di zaman dulu, zaman Nabi itu ada tentara yang istilahnya itu tentara yang mutatawwi'ah, ada tentara yang murtazikoh. Apa itu, Bro? Kalau mutatawwi'ah itu tentara yang ikhlas, tidak digaji. Ya, karena itu bagian dari pertahanan negara itu. Dari kata tatawu itu. Tatawu itu. Tapi ada yang murtazikoh, tentara yang profesional. Murtazikoh berarti kan dirizkeni itu. Oh, dari kata razaqah, pemirsa, jadi murtazikoh. Kemudian istilahnya tadi adalah ada mutatawwi'ah dan murtazikoh. Mutatawwi'ah itu yang
memang betul-betul dia membela negara. Tapi kalau yang profesional itu tentara-tentara yang memang dibayar. Sudah menjadi pekerjaan. Maka kalau dalam konsep fikih itu ya kalau tentara murtaziko tidak harus muslim, ada juga tentara yang tidak muslim karena dia tugasnya profesional itu. Ini yang kemudian saya kira kita jangan kemudian menggebyah-uyah seakan-akan kalau tentara itu ya seperti menakutkan itu. Bedil gitu ya. Biasa aja tentara ya ada yang mutatawiyah tadi, ada yang mutazifah. Sekarang konsep mutatawiyah itu ya tentara yang bela negara itu. Kalau serang retreat ya. Atau kalau jadi kalau di negara lain itu tentara yang tadi bela negara wajib pada semua masyarakat zaman dulu itu yang namanya tentara itu wajib semua warga masyarakat itu. Nah itu Prof, yang poin POV-nya saya di situ. Jadi sebagai ibu, kalau saya lihat sejarah sahabat dalam hal ini Khulafa Rasyidin, yang paling pemalu kan Utsman bin Affan ya Prof ya. Tapi ternyata kalau kita kita lihat sejarah hidup beliau, itu isinya penuh perperangan. Artinya ternyata dan kemudian kita lihat hampir semua sahabat Nabi itu semuanya ikut berperang. Artinya mereka semua militer. Nah itu kalau diterapkan di zaman sekarang yang negara damai, itu kan berarti militer itu ada dua fungsi ya Prof ya. Satu, kalau ini maaf ya Prof, ini persepsi saya, mungkin Prof bisa meluruskan. Satu dari pembentukan karakter militer, jadi jiwa-jiwa militer. Yang kedua militer untuk fungsi pertahanan tadi, yaitu untuk berperang. Nah untuk masa-masa damai seperti ini, sejauh apa sih sebenarnya pentingnya jiwa militer ini diterapkan ke anak-anak kita? Mengingat para sahabat itu ketika musim perang kok ya tiba-tiba bisa perang gitu loh Prof. Artinya kan sudah ada jiwa militer di mereka. Ya, jadi kalau dalam agama kita itu kan ada namanya hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Maka kalau kita membela negara, khususnya tadi yang dalam bentuk tentara mutatawiyah atau yang namanya bela negara, itu menjadi sebuah keharusan. Kalau sekarang ini kita kan seakan-akan kalau bela negara berarti harus jadi tentara ya. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Ibu bahwa tentara secara teknis itu adalah yang membawa senjata. Tetapi sesungguhnya substansinya itu adalah tentara itu adalah cara membela negara itu. Maka bagi anak-anak kita memang perlu ditanamkan cinta tanah air itu bukan berarti hanya jadi tentara, tetapi jadi apapun dalam rangka menjunjung tinggi nama baik negara, yaitu kalau saya garis bawahi kembali pada kata-kata cara membela negara ya Bro. Jadi cara membela negara itu. Maka kalau tekstual itu kan ya yang bawa bedil. Tapi kalau secara substansial ya siapa saja yang dia itu membela negara, berarti sesungguhnya dia cinta tanah air itu. Nah, maka kalau sekarang ini ramai-ramai soal pahlawan nasional ya, pahlawan kan tidak semuanya orang yang bawa bedil. Ya, tetapi orang yang hatinya itu untuk negara itu dianggap sebagai pahlawan. Dan kita sekarang ini kan yang mengajukan pahlawan kan Departemen Sosial. Betapa yang namanya pahlawan itu di kita, kalau saya di Indonesia ini Mas sudah betul itu. Jadi tidak harus kemudian yang namanya tentara itu ada yang bedil, tapi orang yang memang cinta tanah air, termasuk para guru, para dosen atau tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga apapun yang dia dalam rangka membela negara, ya berarti dia bagian dari tentara mestinya secara substansial itu. Apa itu bisa disebut jiwa kemiliteran atau belum? Jadi kalau di militer korsa ya, jiwa korsa, membela, jiwa kebersamaan. Istilah korsa itu membela. Jadi korsa itu korp itu ya, cinta korp terhadap negara itu. Makanya ada istilah korsa dalam militer atau polisi itu kan, jadi mereka itu terhadap korp tentara polisi itu sangat ini sekali, tinggi sekali. Dan ini yang saya kira perlu dicontohkan kepada anak-anak kita
bahwa posisi apapun kita, kalau kita dalam rangka membela tanah air, ya kita bagian dari pahlawan negara. Terus kira-kira kita tanamkannya seperti apa, Prof? Detailnya apa penanaman kedisiplinan atau juga komandonya juga dipakai, Prof? Misalnya anak harus manut nih sama ibu, nggak boleh bantah. Kalau di militer kan gitu ya pemirsa ya. Anak buah nggak boleh bantah sama atasan. Apa harus gitu, Prof? Jadi saya pernah diskusi sama Profesor Salim Said, promotor saya itu. Jadi kata beliau itu sesungguhnya tradisi di santri itu sama seperti militer. Wow. Kalau militer santri itu ya. militer itu namanya bawahan, terus taat sama atasan, apalagi sama jenderalnya itu. Apapun bahkan sampai membunuh pun itu dilakukan oleh anak buah. Mesti kata Pak Salim itu di pesantren harusnya sama. Yang namanya santri itu kalau aslinya itu apapun yang diminta oleh gurunya terus harus hormat itu, dan itu yang tidak ada lagi di kalangan institusi pendidikan selain pesantren itu. Untuk saat ini hanya ada di pesantren. Yang selain di ABRI. Ya, kalau saya kan sebagai orang pesantren mungkin dikira kita subjektif ya, tapi kalau Pak Salim kan beliau adalah orang umum. Tidak pernah mondok ya Pak Salim. Tapi mereka mengatakan bahwa mestinya seperti di pesantren itu jiwa kosnya tinggi itu, hormat terhadap kiai jenderalnya. Jenderalnya kiai ya, Prof. Iya, berarti ya. Kalau di pesantren itu. Iya. Makanya ini Prof Imam aja masih hormat banget loh sama kiainya. Kan? Padahal kiainya nggak profesor, pemirsa. Itu yang mestinya jiwa tadi, jiwa ketaatan tentara itu atau tentara polisi itu kan sangat hebat sekali, dan itu mestinya sudah ada di kalangan kita di pesantren itu. Cuman ada santri yang kadang tidak hormat sama guru, ya dia berarti santrinya dipertanyakan kan. Iya. Secara statistik juga nggak sebanyak yang taat. Tapi itu diakui oleh banyak tokoh bahwa di pesantren itu jiwa hormat itu sangat tinggi. Bahkan kalau di tasawuf itu kan kita mengenal agama harus ada gurunya. Kalau tidak ada guru berarti kan gurunya setan. Kalau santri kemudian nggak hormat sama gurunya, ya dipertanyakan. Kata dalam Wasatul Mustafa itu, ana abduman allamani walau harfan. Saya itu adalah hambanya guru yang mengajari aku meskipun satu huruf itu. Apalagi kalau kemudian sak kitab. Berapa kitab ya? Itu yang menurut saya jiwa tadi tentara itu menjadi sangat penting kita tanamkan pada anak-anak kita, bahwa tadi cinta tanah air, kemudian disiplin, kemudian tadi hormat sama atasan. Kalau sebenarnya pentingnya untuk mematuhi atasan itu apa, Prof? Apakah segitu penting? Karena sekarang banyak anak-anak yang mungkin memuja teori kebebasan, ideologi kebebasan. Lah untuk sekarang itu kadang-kadang orang mempertanyakan apakah segitu penting mematuhi jadi, kalau saya seseorang. Jadi korp itu menjadi penting. Kan ada dalam teori kepemimpinan itu kan yang namanya pemimpin itu harus, kalau dalam Jawa ya, tuturi ing ngarsa sing tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Itu kalau konsep dalam kepemimpinan Jawa. Tapi kalau dalam kepemimpinan Islam kan jelas katanya idza kharaja salah satu minkum falyamur ahadukum. Kalau 3 orang di antara kamu itu pergi, maka harus salah satu ada pemimpin. Bahkan pemimpin jelek pun itu lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Katanya 60 tahun dengan pemimpinan zolim lebih bagus daripada sehari tanpa pemimpin. Betapa gitu yang namanya pemimpin menjadi penting. Maka ketaatan terhadap pemimpin. Jadi ideologi pembebasan itu sebenarnya katakanlah tidak sesuai dengan jiwa Islam ya, Prof? Ya, kalau saya memahami itu jiwa pembebasan mungkin dalam konteks politik mungkin menjadi penting ya kebebasan. Tapi saya kira di dalam politik kan juga harus manut atasan. Dalam politik juga sama kan. Iya. Dimanapun itu tetap manut atasan. Iya. Kayak orang katanya sekarang di demokrasi liberal pun. Iya. Sekarang di Amerika demokrasi liberal itu. Coba aja sekarang itu ada Trump itu presiden itu harus kebijakan ekonomi harus menerapkan pajak tinggi, semuanya ikut semua kok. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada ya. Jadi konsep pemimpin itu mestinya
ada dalam konsep Islam itu semacam tadi. Bahwa pemimpin harus ditaati, pemimpin harus dihormati, itu harus itu. Berarti dalam konsep Islam ini termasuk hal yang penting ya, Prof, mentaati atas pemimpin itu. Sangat penting sekali. Dan itu termasuk bagian dari jiwa militer. Dan itu yang dikembangkan di militer sesungguhnya ya jiwa yang disampaikan dalam Islam. Kalau saya ya bukan menjustifikasi, saya mencari rasionalisasi. Bukan, kalau justifikasi kan saya mengiyakan, tapi kalau rasionalisasi itu kan berarti rasional. Saya malah nggak paham istilah itu. Saya cuma ibu-ibu rumah tangga. Jadi intinya untuk anak-anak itu sebenarnya anak-anak kan tetap harus ada yang dipatuhi ya, Prof ya. Jadi ada tokoh ya, atau yang dipatuhi. Kalau Mbak Jenengan pernah kan di Magelang ada namanya SMA Taruna Nusantara. Itu punyanya militer itu. Salah satu yang kenapa di sana itu sekarang itu menjadi hebat, salah satunya itu ya ini cita saya dengan teman-teman tentara yang saya penelitian itu. Di sana itu salah satu pendidikan yang diterapkan itu mesti sama seperti pesantren. Malah gitu ya, Bro. Kalau di pesantren kan siswa itu, santri itu tiap malam Jumat atau Kamis sore itu diminta untuk ziarah ke kiainya itu. Ziarah ke kiai. Ziarah kiainya, nanti ziarah ke mana lagi? Kenapa? Karena kita tahu bahwa ilmu kita sungguhnya tidak lepas dari para ulama pendahulu itu. Di sana itu yang namanya di SMA Taruna Nusantara itu tiap hari seminggu sekali itu anak-anak diajak ke makamnya jenderal-jenderal itu untuk memperkenalkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersama kita, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup itu. Itu ada pesantren juga ya, sama ya? Iya, sesungguhnya itu kan sama, itu dalam rangka membuat. Artinya itu sebenarnya suatu ketidaksengajaan. Jadi militer itu berangkat dari teori psikologi, menemukan bahwa menziarahi makom para pendahulu itu penting untuk pembentukan karakter. Dalam rangka tadi contoh. Hanya pendekatannya psikologi. Dan ternyata itu sama dengan pesantren. Cuma pesantren pendekatannya dari jalur agama. Ternyata sama ya, Prof ya. Iya. Makanya tadi kalau santri nggak pernah ziarah ke kiainya ya itu perlu dipertanyakan. Santri tidak taat sama kiainya ditanyakan. Tapi kalau ibu kayak saya nggak mudah, Prof, mau sowan kiai, bisanya transfer, Prof. Nggak apa-apa ya, Prof ya. Jadi itu kalau tadi kaitannya dengan anak-anak kita ya, salah satu yang menarik saya kira di tentara itu tadi soal ketaatan, soal disiplin, soal cinta tanah air itu menjadi penting, dan itu ditanamkan juga di kalangan pesantren. Cuman orang selama ini kan memandang pesantren itu seakan-akan ya orang pakai sarung, sarungan dan sebagainya itu. Tapi kalau soal substansinya saya kira sangat bagus. Iya. Itu jadi gitu ya pemirsa ya. Mungkin kita tutup, mungkin Prof Imam mau memberi kesimpulan atau pesan dan pesan untuk ibu-ibu di rumah. Jadi kalau saya ya, ibu-ibu itu kan adalah madrasatul ummah ya, orang yang pertama kali mengenalkan pendidikan pada anak-anaknya. Oleh karena itu ya peran ibu-ibu bagaimana untuk mengarahkan anaknya dalam persoalan-persoalan dasar yang menjadi ideologi anak itu menjadi penting. Contohnya tadi seperti bagaimana seorang anak itu ya satu taat pada orang tua itu ada orang tua secara biologis, itu adalah bapak ibu, orang tua secara akademis berarti kiainya, gurunya, dosennya, dan mungkin ada yang ketiga ada orang tua musyawarah itu. Musyawarah itu berarti kan kalau sudah nikah ya bapak ibu mertua kan juga bagian dari orang tua. Ini kalau ditanamkan sejak kecil, saya kira anak itu akan taat pada orang tua, taat pada gurunya. Dan ini saya kira orang hidup itu kan tidak hanya rasional ya, kita juga perlu berkah. Saya meskipun saya di kampus itu saya sering sampaikan, ya kalau secara rasional kita cari kuliah nanti dapat ijazah, dapat ijazah, dapat pekerjaan, tetapi kalau tidak berkah apalah arti kehidupan kita itu. Itu saya kira tidak lepas dari dulu saya sebagai. Istilah berkah itu artinya apa sih, Prof? Ya, berkah ziyadah, tambah itu. Tambahan. Jadi tambah itu apa yang kita peroleh berarti akan selalu tambah.
Kalau kita dapat rezeki, berarti rezeki akan tambah. Yang penting nggak nambah istri ya, Oh, Prof ya? enggak. Belum apa enggak, Prof? Kayaknya saya termasuk bagian dari yang kalau ngomong iya, tapi kalau prakteknya kayak Satu istri aja capek ya, Prof ya? Ya, Iya. satu istri yang penting anaknya menjadi anak soleh, solehah, saya kira itu cukup. Amin, amin. Gitu ya pemirsa, jadi waktu kita nggak banyak. Sebenarnya gayeng nih, tapi Prof Imam ini baru datang dari Palangkaraya, jadi mungkin perlu istirahat dulu. Mudah-mudahan lain kali ada kesempatan lagi ya, Insya Allah, Prof. Mungkin iya. memperpanjang bahasan atau bahasan yang lain. Sekian pemirsa, selamat malam. Mudah-mudahan pembicaraan dengan kita ini bermanfaat untuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.